Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Di video sebelumnya kita sudah berhasil bagaimana caranya menambahkan data dummy ke dalam tabel ya di database kita. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menampilkan semua data ya yang berada di dalam tabel ke klien seperti itu. Nah, kalau kita belajar mengenai dengan ORM Squareless ini, sebetulnya ada caranya ya, ada cara mudahnya yaitu dengan menggunakan ORM ya. Kita tinggal menggunakan metode find all ini untuk menampilkan semua data ke semua data yang ada di dalam tabel ke klien. Nah, sebetulnya selain menggunakan ORM di Squareless ini juga bisa kita menggunakan raw query ya. Ini kita bisa menggunakan sintaks default dari MySQL gitu. Nah, ini untuk ini nanti saya akan buat video terpisah ya untuk membahas mengenai MySQL ya, bagaimana query-query di MySQL. Karena sebetulnya kita butuh ya, misalkan kalau datanya itu relasinya banyak, nah kadang-kadang kalau kita pakai ORM itu suka bingung gitu. Nah, salah satu solusinya kita buat solusi sendiri ya, yaitu salah satunya dengan menggunakan raw query ini. Tapi ini harus paham juga mengenai basic-basic dari bagaimana query menggunakan MySQL kayak gitu. Oke, di video kali ini kita akan pakai cara mudah dulu ya, yaitu kita akan pakai ORM. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode find all ya nanti ya. Oke, kita akan kembali ke code editor. Oke, di sini kita akan kembali ke editor kita di sini. Nah, di sini nanti kita akan buat routingnya ya. Tapi sebelum itu saya akan buat dulu di sini routingnya. Saya akan pisahkan nih dari routing utama. Saya akan buat di sini namanya user route misalkan ya. Jadi ini adalah routing yang menangani routing di tabel user gitu ya. Oke, di sini kita tinggal buat variabelnya dulu, express sama router. Kita kopas aja ke sebelah. Nah, seperti ini. Dan di sini kita tinggal buat route, atau di sini saya rename dulu. Sini saya akan ganti namanya ya. User route seperti ini. Jadi user route ini get ya. Nah, di sini request response. Oke, saya akan tes dulu send oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan balik lagi ke index. Nah, di sini kita tinggal import saja untuk routingnya, const user route sama dengan require dari sebelah ya, dari user route. Nah, di sini kita tinggal masukkan router titik use user route. Oke, seperti ini ya. Oke, karena nanti yang routing user ini semua yang mengandung user, maka di sini saya bisa tambahkan di sini /user seperti ini. Jadi nanti semua URL-nya akan diawali dengan user. Misalkan localhost 8000 /user bla bla bla. Nah, tapi di sini ada error ya. Kita lihat dulu errornya kenapa. Oke. Sorry, yang di sini harusnya diekspor dulu ya. Modul export use user router. Oke, ini harusnya udah nggak error lagi. Oke, ini sudah benar. Nah, kita tinggal coba di Postman. Jadi nanti dia harus menampilkan oke ya, seperti itu. Oke, kita buka Postman-nya. Nah, di sini kita buat dulu folder baru. Ya, saya akan kasih nama folder ini adalah user. Ini saya akan buat request dengan get. Nah, ini
aja. Di sini berarti di sini user seperti ini. Nah, di sini oke ya. Oke, berarti sisi routingnya sudah berhasil ya. Oke, kita balik lagi ke code editor. Nah, di sini untuk logic sini ya logiknya kita akan buat dia ke dalam controller. Kita akan buat di sini controller baru yaitu user controller ini .js. Oke, mungkin saya akan buka di sebelahnya. Oke, di sini yang router ya tadi. Oke, jadi di sini kita akan import dulu untuk modelnya. User model sama dengan require model titik user seperti ini ya. Oke, sini kita buat dulu function. Saya pakai kayak gini aja. Function misalkan di sini index ya. Nah, di sini namanya index misalkan. Oke, di sini kan dia punya parameter request sama respon ya. Oke, kita tes dulu aja. Res send oke ya. Oke. Nah, di sini kita kita import ekspor nanti model ekspor index ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kayak ada yang salah ya. Jadi ini sini kecil, sini besar ya. Di sini rubah yang ini adalah kecil ya, kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan gunakan kontrol yang sudah dibuat di sini di dalam user root ya. Jadi sini akan const index yaitu sama dengan require. Oke, berarti require dari controller kemudian bisa controller. Nah, di sini berarti biar kodenya lebih pendek ya, kita ubah menjadi index seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kita tes ya. Nah, ini sudah oke. Mungkin saya akan ubah kata-katanya. Oke, PS ya. Oke, kita tes. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita tinggal gunakan method find all ya. Jadi di sini kita tinggal get package ya. Sini kalau misalkan terjadi error ya biar di konsol gitu ya. Konsol error ya. Atau misalkan kita bisa kasih respons ya. Nah, di sini kita tinggal let cons users ya karena banyak void user model. Nah, di sini kita bisa gunakan metode find all seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke, kita respon return res JSON. Oke, status misalkan sukses, message-nya data berhasil ditemukan. Oke, kemudian datanya adalah user seperti ini. Nah, di sebelah sini saya akan buka tabel ya. Ini datanya ya, dari ID 42, 43 dan seterusnya. Nah, di sini kita coba ya, kan? Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan datanya ya. Jadi, nah kalau kita ingin menghitung jumlah data, misalkan di sini jumlah ya. Kita tinggal data users titik length aja. Oke. Nah, di sini ada 103 data ya. Oke, seperti itu. Nah, ini cara dengan
find all. Nah, di sini kita juga bisa memberikan beberapa pengaturan ya di dalam objeknya. Nah, di sini misalkan kita ingin menampilkan nama sama ID ya. Nah, di sini kita kasih attributes ya, titik 2 di sini ID, name ya. Maka nanti yang ditampilkan hanya ID dan name. ID sama name seperti ini. Nah, selain atribut, di sini kita juga bisa menambahkan limit ya. Ini untuk menampilkan berapa jumlah data yang ingin ditampilkan. Misalkan saya akan tulis 2 ya. Seperti ini. Nah, di sini data yang ditampilkan cuma 2 ya. Kemudian di sini ada properti offset ya. Offset misalkan 1. Nah, offset ini adalah urutan tampil ya. Contoh ini saya kasih offset 1 nih. Nah, ketika saya kasih offset 1, maka yang tampil duluan itu adalah 43 ya. Jadi dia akan mulai dari urutan setelah 1 ini ya. Nah, di sini kita lihat yang dimulai dari 43 ya. Saya kasih offset misalkan 4 ya. Berarti nanti dia akan mulai dari 146. Kita lihat ya, 146 seperti ini. Saya misalkan kasih offset 10 ya. Berarti nanti dia akan mulai dari urutan 152 ya. Kita tes apakah benar. Nah, 152. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita tambahkan offset. Di video selanjutnya kita akan coba manfaatkan limit sama offset ini untuk membuat pagination. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita juga bisa kasih atribut namanya order ya. Order. Nah, order ini di dalam array ya, dimana dia isinya adalah array lagi. Yang pertama kita bisa misalkan ID. Jadi kita akan urutkan data yang kita punya berdasarkan ID ya. Di sini misalkan ASC ya. Oke, seperti ini. ASC berarti urutan dari kecil ke besar ya. Kita tes. Nah, di sini lihat nih ID 42, 43, 144 ya. Berarti sesuai dengan urutan ini. Nah, di sini saya akan kasih DSC descending ya. Kita lihat nih data terakhir itu urutan berapa? 244 ya. Nah, di sini harusnya awalnya adalah 244 ya. 244, 243, 242. Nah, seperti itu. Oke. Kalian juga bisa nih misalkan saya ingin berdasarkan nama ya. Name ya, berarti nanti dia akan mengurut dari Z ke bawah ya, kalau ada namanya Z. Ya, intinya dari update yang paling tinggi. Nah, sini dari W ya, W, V, dan seterusnya. Tapi kalau kita misalkan di sini adalah ASC, nah harusnya berarti dari A dan sampai seterusnya ya. Oke, seperti ini ya, Andrew Jacobson, bla 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 ya. Oke, ini kita sudah berhasil ya, tadi mencoba atribut, order, limit, sama offset. Oke, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di video selanjutnya untuk membuat pagination. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.